Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ada sesuatu yang tenang, tapi dahsyat, yang sedang bergerak menuju hari Minggu, 28 Desember 2025. Dan ini bukan sekadar firasat, ini bukan sekadar kata-kata yang manis untuk menenangkanmu. Ini adalah kabar bahwa keputusan sudah dibuat. Bukan sedang dibicarakan, bukan sedang ditimbang-timbang, sudah diputuskan. Kamu mungkin merasakannya dari beberapa hari terakhir, seperti ada tegang halus di udara, seperti ada tarikan yang tidak bisa kamu jelaskan. Kamu bangun, dan dunia tampak sama, tapi hatimu tidak benar-benar sama. Kamu berjalan, kamu bekerja, kamu tersenyum sekadarnya, kamu menahan lelahmu seperti biasa, tapi jauh di dalam, ada sesuatu yang seperti mengetuk dinding batinmu, pelan, lalu berhenti, lalu mengetuk lagi, dan kamu bertanya dalam hati, ini apa? Jiwa terpilih, itu bukan kebetulan, itu bukan pikiranmu yang terlalu jauh, itu tanda bahwa sesuatu sedang mendekat, dan kedatangan itu membawa perubahan. Tenang, tarik napas pelan. Kamu tidak sedang dikejar untuk jatuh. Kamu sedang dipanggil untuk berdiri. Kamu sudah melewati fase di mana kamu menunggu tanpa jawaban. Kamu sudah melewati fase di mana kamu berbicara pada langit, lalu kembali memungut sisa semangatmu sendirian. Kamu sudah melewati fase di mana kamu ingin menjelaskan pada orang-orang bahwa kamu tidak lemah, kamu hanya sedang menahan badai dari dalam. Kamu sudah melewati banyak hal yang tidak kamu ceritakan. Kamu sudah menyimpan perangmu sendiri. Kamu sudah memeluk dirimu sendiri saat tidak ada yang benar-benar paham. Kamu sudah menelan kecewa, lalu menamainya dewasa. Kamu sudah menahan tangis, lalu menyebutnya kuat. Kamu sudah berjalan di lorong panjang yang sunyi, dan kamu tetap berjalan. Dan karena kamu tetap berjalan, minggu ini bukan hari biasa. Minggu ini adalah titik yang memisahkan hampir dari jadi. Titik yang memisahkan menunggu dari menerima. Titik yang memisahkan ditahan dari dilepaskan. Ada waktu-waktu tertentu dalam perjalanan jiwa di mana semesta tidak lagi hanya menguji keteguhanmu, tapi mulai mengembalikan semuanya dengan cara yang tidak bisa ditiru oleh logika. Dan Minggu 28 Desember 2025 memegang energi itu. Jiwa terpilih, ada kabar baik yang datang. Kabar yang bukan hanya menyentuh telingamu, tapi menyentuh hidupmu. Kabar yang tidak hanya membuatmu tersenyum sebentar, tapi mengubah cara napasmu mengalir. Kabar yang membuat dadamu terasa lapang, seolah beban yang menekan bertahun-tahun tiba-tiba dilepas tanpa perlu kamu memohon lagi. Kabar yang menggeser atmosfer di sekelilingmu. Kamu harus mengerti ini. Ada peristiwa yang bisa terjadi di luar, tapi tidak semua peristiwa membawa makna. Namun ada kabar tertentu yang datang dengan makna sekaligus. Ada kabar yang datang bukan sekadar berita, melainkan pengesahan. Seolah semesta berkata, ini jawaban. Seolah Tuhan berkata, ini pemulihan. Seolah takdir berkata, ini waktumu. Dan karena itu, dengarkan aku baik-baik, jiwa terpilih. Jangan kamu meremehkan pesan ini. Jangan kamu anggap ini bisa kamu tonton nanti, kapan-kapan, saat sempat. Jangan kamu bilang, nanti saja.
Karena ada momen-momen tertentu yang kalau kamu lewatkan, penyesalannya bukan penyesalan kecil, bukan penyesalan biasa, tapi penyesalan yang datang diam-diam di malam hari ketika kamu memutar ulang semuanya dan berkata, "Seandainya aku tidak melewatkannya." Bayangkan ini sebentar. Bayangkan kamu melewatkan video ini. Bayangkan kamu membiarkannya lewat begitu saja, seperti angin. Bayangkan kamu memilih untuk menutup telinga batinmu, memilih untuk menunda, memilih untuk mengabaikan. Lalu, minggu itu datang, dan ada sesuatu bergerak, ada kabar baik, mencari ruang, ada peluang mencari celah, ada pintu yang hanya terbuka ketika kesadaranmu hadir. Dan kamu tidak ada di sana, bukan secara fisik, tapi secara batin. Kamu tidak selaras, kamu tidak siap, kamu tidak menerima tanda, kamu tidak menangkap momen. Dan setelah itu, kamu mendengar orang lain bicara tentang perubahan. Kamu melihat orang lain melompat pada kesempatan. Kamu melihat energi bergerak, lalu kamu bertanya sendiri, "Kenapa aku terlambat?" Jiwa terpilih, bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu melewatkan titik temu. Momen tertentu itu seperti kereta yang tidak berhenti lama. Ia berhenti sebentar, lalu jalan lagi. Dan bukan berarti kereta itu tidak akan pernah lewat lagi, tapi ketika ia lewat, ia membawa muatan yang spesifik untuk waktu itu. Kamu bisa kehilangan bentuk paling tepat dari kabar baikmu hanya karena kamu menganggapnya remeh. Maka dengarkan ini sebagai peringatan yang lembut tapi tegas. Jangan berani melewatkan. Jangan berani menyepelekan. Jangan membuat dirimu sendiri menanggung rasa seandainya. Karena yang datang pada minggu ini bukan sekadar hiburan. Ada pesan yang menyiapkanmu untuk menerima sesuatu. Ada penguatan yang menyelaraskanmu. Ada gelombang yang mengaktifkan keberanianmu. Jiwa terpilih, sesuatu yang tenang namun dahsyat akan terjadi. Aku sengaja mengulangnya, bukan untuk mengisi ruang, tapi karena jiwamu perlu menangkapnya dari beberapa sisi. Tenang, tapi dahsyat. Sunyi, tapi mengubah. Halus, tapi menghentak. Tidak ramai, namun tidak bisa disangkal. Kadang perubahan terbesar tidak datang dengan suara besar di luar. Ia datang dengan pergeseran di dalam. Kamu tiba-tiba merasa cukup. Kamu tiba-tiba tidak takut. Kamu tiba-tiba tidak perlu membuktikan apapun. Kamu tiba-tiba ingin merapikan hidupmu. Kamu tiba-tiba ingin menutup bab lama. Kamu tiba-tiba merasa seperti ada tangan tak terlihat yang menata ulang semuanya. Dan di saat itulah kabar baik muncul. Kadang kabar baik itu datang melalui layar, kadang melalui pesan, kadang melalui panggilan, kadang melalui keputusan yang akhirnya disetujui, kadang melalui pintu yang dulu tertutup rapat, sekarang terbuka tanpa kamu mengetuk lagi. Kadang melalui seseorang yang tiba-tiba menghubungimu, membawa sesuatu yang sudah lama tertunda. Kadang melalui kabar yang membuatmu terdiam beberapa detik, bukan karena takut, tapi karena tidak percaya bahwa ini nyata. Itu jenis kabar baik yang dibawa minggu ini. Kamu perlu tahu, ada hal-hal yang kamu perjuangkan, tapi sebenarnya yang kamu butuhkan bukan perjuangan ekstra, melainkan pengesahan takdir. Kamu butuh momen di mana semesta berkata, "Sekarang." Kamu butuh momen di mana Tuhan berkata, "Cukup menunggu."
Kamu butuh momen di mana energi ilahi berkata, "Aku sudah putuskan." Dan yang membuat ini semakin dalam, jiwa terpilih. Keputusan itu tidak bergantung pada siapa yang meragukanmu. Keputusan itu tidak perlu persetujuan dari mereka yang pernah meremehkanmu. Keputusan itu tidak perlu izin dari orang yang dulu menikmati saat kamu jatuh. Keputusan itu tidak menunggu pendapat siapapun yang tidak pernah berada di posisi kamu. Keputusan itu berdiri sendiri, tegak, berwibawa, tidak bisa ditawar. Kamu mungkin punya daftar orang yang pernah membuatmu merasa kecil. Kamu mungkin masih ingat kalimat-kalimat yang menempel di kepala, kalimat yang meragukan masa depanmu, kalimat yang menyamakan kesabaranmu dengan kelemahan. Kamu mungkin pernah dianggap tertahan, dan mereka mengira itu akhir. Tapi mereka tidak mengerti. Kamu bukan ditolak. Kamu sedang dijeda. Kamu bukan dikalahkan. Kamu sedang dipersiapkan. Kamu bukan dilupakan. Kamu sedang dilindungi. Jiwa terpilih. Ada perbedaan besar antara jeda dan penolakan. Penolakan membuatmu tersingkir. Jeda membuatmu matang. Penolakan membuatmu kehilangan arah. Jeda membuatmu menemukan inti, dan selama ini kamu hidup di jeda yang suci meski rasanya menyakitkan. Kamu hidup di jeda yang membentuk, meski tampak seperti diam. Kamu hidup di jeda yang menyiapkan tubuhmu, pikiranmu, jiwamu, agar tidak runtuh ketika kabar baik itu datang. Karena kabar baik yang besar tidak bisa ditampung oleh jiwa yang belum siap. Dan aku tahu, jiwa terpilih, kamu sering lelah. Kamu sering berkata dalam hati, "Aku kuat, tapi aku capek." Kamu sering bangun dengan mata yang ingin tetap tertutup, karena hidup terasa seperti harus ditangani terus. Kamu sering berjalan dengan tenaga yang pas-pasan. Kamu sering menjadi orang yang menyemangati orang lain, padahal kamu sendiri butuh dipeluk. Kamu sering jadi penopang, padahal kamu sendiri butuh ditopang. Maka pesan ini datang bukan untuk menggurui. Pesan ini datang seperti suara yang memahami, suara yang tahu rasanya menahan, suara yang tahu rasanya menunggu, suara yang tahu rasanya senyum di luar, retak di dalam, suara yang berkata, "Aku lihat kamu." Suara yang berkata, "Kamu tidak sendirian." Suara yang berkata, "Minggu ini kamu akan melihat alasan kenapa kamu harus bertahan." Sekarang dengarkan ritmenya, jiwa terpilih. Kita mulai pelan, seperti bisikan. Minggu ini ada kabar baik. Minggu ini ada kabar baik. Minggu ini ada kabar baik. Aku mengulang bukan untuk memaksa, tapi untuk menembus lapisan keraguan yang mungkin masih kamu simpan. Karena kadang kamu sudah lama kecewa, sampai kabar baik terasa seperti sesuatu yang asing. Kadang kamu sudah lama di bawah tekanan, sampai ketenangan terasa seperti sesuatu yang tidak nyata. Kadang kamu sudah lama menunggu, sampai menerima terasa seperti sesuatu yang membuatmu takut berharap. Tapi dengarkan, kamu tidak dilarang berharap. Kamu tidak diminta menjadi batu. Kamu tidak diminta mematikan perasaanmu. Kamu hanya diminta menata hatimu agar tidak lagi takut pada kabar baik. Karena kabar baik itu akan datang, dan kamu harus menerimanya dengan jiwa yang terbuka.
Dan sekarang, ritmenya mulai menguat. Minggu ini bukan tentang kamu mengejar. Minggu ini tentang kamu ditemukan. Minggu ini bukan tentang kamu memaksa. Minggu ini tentang kamu menerima. Minggu ini bukan tentang kamu membuktikan diri. Minggu ini tentang hidup membuktikan sesuatu padamu. Dengarkan lagi, sesuatu yang tenang namun dahsyat. Tenang seperti embun yang jatuh pelan, tapi besoknya tanah menjadi subur. Tenang seperti fajar yang merambat, tapi tiba-tiba seluruh langit terang. Tenang seperti suara halus, tapi mengubah seluruh arah langkahmu. Tenang seperti titik kecil, tapi menjadi awal peta baru. Jiwa terpilih. Kabar baik itu tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia datang dengan kepastian. Kepastian yang membuatmu tidak perlu banyak bicara. Kepastian yang membuatmu tidak perlu menjelaskan apapun. Kepastian yang membuatmu hanya bisa berkata dalam batin, akhirnya. Akhirnya, beban itu mulai turun. Akhirnya, pintu itu terbuka. Akhirnya, aliran itu bergerak. Akhirnya, yang tertunda menjadi tiba. Akhirnya, yang jauh menjadi dekat. Dan sekarang, aku menegaskan, jika minggu ini kamu merasa udara berbeda itu benar. Jika minggu ini kamu merasa ada sesuatu membentuk ruang, itu benar. Jika minggu ini kamu merasa hatimu gelisah, tapi bukan gelisah yang buruk, itu benar. Jika minggu ini kamu merasa seperti akan ada perubahan, itu benar. Kamu sedang berada di ambang pengesahan. Ada keputusan yang sudah turun. Ada persetujuan yang sudah keluar. Ada jalan yang sudah disiapkan. Kamu tinggal berjalan pada waktu yang tepat. Dan waktu itu bergerak menuju minggu. Sekarang, dengarkan bagian yang membuat banyak jiwa terdiam. Kabar baik itu punya konsekuensi. Konsekuensi yang manis. Konsekuensi yang besar. Konsekuensi yang tidak bisa kamu pura-pura tidak lihat. Kabar baik itu membuka gerbang. Kabar baik itu memutus pola lama. Kabar baik itu mengakhiri siklus yang membuatmu kelelahan. Kabar baik itu menutup pintu yang tidak perlu kamu masuki lagi. Kabar baik itu mengembalikan sesuatu yang sempat kamu pikir hilang. Kabar baik itu membawa pemulihan. Bukan sekadar hadiah, tapi pemulihan. Jiwa terpilih, ada orang-orang yang akan tercengang melihat perubahanmu. Bukan karena kamu mendadak jadi orang baru, tapi karena mereka tidak pernah melihat prosesmu. Mereka tidak tahu kamu berjuang dalam diam. Mereka tidak tahu kamu menahan luka sambil tetap menjalankan hidup. Mereka tidak tahu kamu mendewasa tanpa tepuk tangan. Mereka tidak tahu kamu memeluk kecewa lalu tetap memilih baik. Maka ketika kabar baik itu datang, itu akan menjadi bukti yang tidak perlu kamu jelaskan. Kamu tidak perlu membalas siapapun. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu tidak perlu menuntut pengakuan. Kamu hanya perlu menerima dan biarkan hasilnya berbicara. Sekarang, aku menenangkan lagi karena aku tahu jiwa terpilih. Kamu bisa tegang saat mendengar janji besar. Kamu bisa takut kecewa. Kamu bisa takut berharap. Maka aku peluk kata-katanya dengan kelembutan yang tegas. Tenang. Tidak ada yang perlu kamu kejar dengan panik.
Tidak ada yang perlu kamu paksa dengan cemas. Tidak ada yang perlu kamu genggam sampai tanganmu sakit. Yang kamu perlu lakukan adalah menjaga hati tetap terbuka dan kesadaran tetap hadir. Karena seringkali kabar baik datang saat kamu tidak sedang menegangkan ototmu. Ia datang saat kamu sudah pasrah, tapi tidak menyerah. Pasrah yang dewasa, pasrah yang tetap berjalan, pasrah yang tidak pahit, pasrah yang percaya. Dan sekarang, aku menyalakan keberanianmu. Jiwa terpilih, kamu harus mulai membayangkan hidupmu setelah kabar baik itu datang. Bukan untuk berkhayal kosong, tapi untuk melatih ruang dalam dirimu agar mampu menampung anugerah. Bayangkan napasmu lebih panjang. Bayangkan tidurmu lebih tenang. Bayangkan pikiranmu tidak lagi dihantui pertanyaan yang sama. Bayangkan langkahmu tidak lagi berat seperti membawa batu. Bayangkan kamu bisa tersenyum tanpa pura-pura. Bayangkan kamu menerima kabar baik itu, lalu kamu terdiam sebentar. Kamu menatap kosong, bukan karena kosong, tapi karena penuh. Kamu menelan ludah pelan. Kamu merasakan dada menghangat. Lalu kamu berkata dalam batin, "Aku tidak gila. Aku tidak salah merasa. Aku tidak salah bertahan." Bayangkan, kalau kamu melewatkan momen itu hanya karena kamu menunda menonton video ini. Bayangkan, kamu menutup pintu batinmu sendiri, lalu penyesalan itu datang seperti suara kecil yang menggigit dari dalam. Kenapa aku tidak hadir? Jiwa terpilih, jangan buat dirimu menanggung itu. Jangan. Karena minggu ini adalah momen yang bisa menjadi pembeda. Ada kabar baik yang bisa datang dalam bentuk yang sangat nyata. Bisa tentang kesempatan, bisa tentang rezeki yang mengalir dari arah yang tidak kamu duga. Bisa tentang kabar yang menghapus beban. Bisa tentang solusi yang akhirnya muncul. Bisa tentang pertemuan yang membuka jalan. Bisa tentang pemulihan yang membuatmu kembali percaya pada hidup. Dan di antara semua kemungkinan itu, ada satu benang merah yang sama. Kamu akan tahu, ini bukan kebetulan. Kamu akan tahu, ada tangan yang menuntun. Kamu akan tahu, ada energi ilahi yang menata. Jiwa terpilih, semesta tidak membangunkanmu tanpa alasan. Pesan ini tidak melintas di hadapanmu tanpa sebab. Ada yang sedang memanggil namamu, bukan dengan suara keras, tapi dengan tarikan yang tidak bisa kamu abaikan. Ada yang sedang menuntunmu untuk siap. Siap menerima. Siap menutup bab lama. Siap masuk ke bab baru. Sekarang, agar energinya mengalir lebih kuat, aku minta kamu lakukan ini dengan cara yang lembut dan puitis, bukan ritual, bukan kewajiban, tapi tindakan kecil yang menjadi tanda bahwa kamu hadir, bahwa kamu selaras, bahwa kamu membuka ruang. Di kolom komentar nanti, tulis harapan terbaikmu. Tulis yang paling hangat, yang paling jujur, yang paling kamu inginkan, bukan dari ego, tapi dari jiwa yang ingin pulih dan bertumbuh. Lalu tulis, "Amin," bersama 777. Bukan karena angka itu ajaib, tapi karena ketika kamu menulisnya, kamu sedang menyatukan niatmu. Kamu sedang menyatukan fokusmu. Kamu sedang menguatkan keyakinanmu. Kamu sedang berkata pada batinmu sendiri, "Aku siap menerima kabar baik." Dan ketika niatmu jernih, ketika hatimu terbuka, ketika kesadaranmu hadir,
Kamu seperti menyalakan lampu di dalam rumahmu sendiri, agar kabar baik itu menemukan alamatmu tanpa ragu. Jiwa terpilih, ada alasan kenapa aku menekankan tonton sampai akhir. Karena pesan seperti ini bekerja seperti gelombang. Ia membangun frekuensi, ia menata ruang batinmu perlahan. Jika kamu keluar di tengah, kamu seperti berjalan meninggalkan jembatan sebelum sampai seberang. Dan kamu tidak mau itu. Kamu tidak mau kehilangan momentum. Kamu tidak mau melewatkan bagian yang paling menentukan. Minggu ini membawa kabar baik. Dan kabar baik itu akan terasa seperti pengesahan, seperti stempel takdir, seperti pintu yang dibuka dari dalam, bukan dari luar. Seperti jalan yang mendadak lapang, seperti simpul yang akhirnya terurai. Dan ketika itu terjadi, kamu akan mengerti kenapa selama ini kamu harus kuat. Kamu akan mengerti kenapa selama ini kamu harus sabar. Kamu akan mengerti kenapa selama ini kamu harus berjalan meski tidak ada tepuk tangan. Karena ternyata kamu bukan ditinggalkan. Kamu sedang dipandu. Kamu bukan terlambat, kamu sedang disinkronkan. Kamu bukan gagal. Kamu sedang dibentuk agar tidak runtuh. Kamu bukan dilupakan, kamu sedang disiapkan untuk menerima sesuatu yang tidak kecil. Sekarang, dengarkan lagi, lebih dalam, lebih tegas. Minggu, 28 Desember 2025 akan membawa kabar baik. Minggu itu membawa sesuatu yang tenang, namun dahsyat. Minggu itu Tuhan sudah memutuskannya. Dan keputusan itu berpihak padamu. Jiwa terpilih, kamu boleh merasakan merinding halus saat mendengar ini. Karena itu, tanda batinmu mengenali kebenaran yang selama ini kamu tunggu. Kamu boleh menangis jika dadamu terlalu penuh. Itu bukan lemah, itu pelepasan. Kamu boleh terdiam jika kata-kata tidak cukup. Itu bukan kosong. Itu karena ada sesuatu yang besar sedang menata ulang hidupmu. Tetap hadir, tetap peka, tetap terbuka. Dan jangan berani melewatkan. Karena ketika kabar baik itu datang, ia tidak hanya mengubah keadaan di luar. Ia mengubah sesuatu di dalam dirimu. Keyakinanmu kembali utuh, harapanmu kembali hangat, dan kamu kembali ingat bahwa perjalananmu tidak sia-sia. Jiwa terpilih, minggu ini bukan sekadar hari. Ini titik balik, ini pengesahan, ini kabar baik. Dan kamu akan menerimanya. Ia mengubah sesuatu di dalam dirimu, keyakinanmu kembali utuh, harapanmu kembali hangat, dan kamu kembali ingat bahwa perjalananmu tidak sia-sia. Jiwa terpilih, minggu ini bukan sekadar hari, ini titik balik, ini pengesahan, ini kabar baik, dan kamu akan menerimanya.